Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafifah dari PGMI Unit 2 semester 6. Saya akan memperagakan pembelajaran sesuai RPP. Nah, yaitu sekarang pembelajarannya peduli terhadap lingkungan. Nah, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan? Nah, alangkah baiknya sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Kali ini kita akan belajar materi tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu kalian udah tahu belum apa itu pengertian lingkungan? Nah, pasti semuanya udah tahu ya. Jadi, pengertian lingkungan itu adalah hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah mencakup juga komponen-komponen yang dipengaruhi oleh makhluk hidup yang sepertinya manusia, tumbuhan, dan hewan, dan sebagainya. Lingkungan hidup itu dibagi menjadi kedua kelompok. Yang pertama, lingkungan fisikal, yaitu disebut suatu yang tidak hidup. Contohnya seperti tanah dan udara. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan biologis. Lingkungan biologis itu adalah sesuatu yang hidup, yang seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, alam juga dipengaruhi dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, kemarau panjang yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan cuaca yang ekstrim, kekeringan, dan krisis air. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan tentang dampaknya faktor dari manusia. Ada dampak faktor dari manusia, yaitu menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti terjadinya pencemaran udara, air, tanah karena adanya industri pabrik. Terjadi tanah longsor juga dapat merusakkan hutan. Nah, kakak di sini akan memperlihatkan tentang faktor alam, yaitu contohnya kemarau panjang yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan cuaca ekstrim dan kekeringan dan krisis air. Nah, jadi contohnya kemarau itu seperti ini. Tuh. Dan juga tanah longsor seperti ini. Dan juga seperti kebakaran hutan. Nah, ini dapat menyebabkan pencemaran udara. Dan di sini juga ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh pencemaran atau polutan yang berasal dari alam dan aktivitas manusia. Contohnya seperti membuang sampah, asap kendaraan, asap pabrik, limbah, dan sebagainya. Nah, jadi semuanya udah tahu kan apa yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, dan karena itu kita harus peduli terhadap lingkungan kita sendiri, dan itu juga dapat menguntungkan kita juga. Dan di sini juga kakak akan memberitahukan cara menjaga lingkungan dengan baik, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, bersihkan lingkungan, menanam pohon, dan tidak merusak tanaman, dan tidak membuang zat kimia di sungai dan sebagainya. Nah, jadi semuanya adik-adik kakak udah tahu kan semua cara menjaga lingkungan kita. Nah, jadi kakak harap semuanya adik-adik udah paham dan tidak merusak lingkungan kita sendiri. Nah, maka dari itu terima kasih. Apabila ada kurang, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.